Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol sama istri terkait dengan bagaimana kita menyikapi rasa bosan ketika di rumah saja. Dan mungkin video yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini ada hubungannya dengan apa yang kita harus bisa lakukan di rumah saja. Namun kemarin sudah ada obrolan di video YouTube saya yang waktu live kemarin. Nah, kali ini saya ingin mengambil video dari istri saya yang saya akan gabungkan dengan video ini supaya teman-teman bisa mendapatkan tips, terutama khususnya teman-teman yang perempuan ya. Bagaimana tipsnya sebagai seorang perempuan yang berada di rumah dan saat ini dalam kondisi work from home, itu bisa membantu teman-teman sendiri bisa mengatasi kondisinya di dalam kehidupannya. Nah, mudah-mudahan tips dari istri saya ini bermanfaat dan jangan lupa juga untuk bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga karena sangat penting nih saat lagi dalam keadaan work from home sekali ini. Karena banyak hal-hal yang bisa timbul dan banyak juga hal-hal yang tidak nyaman yang bisa timbul akibat selalu banyak di dalam rumah dan tidak bisa keluar rumah seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat teman-teman dari video yang akan teman-teman saksikan ini. Silakan ya, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kesehatan jiwa dan raga, tetap semangat, tetap aktif di dalam kegiatan walaupun di rumah aja. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga semuanya hari ini dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini saya Feby, saya mau share kepada teman-teman semua tentang tips atasi bosan saat di rumah aja. Nah siapa nih yang udah kayak saya, udah mau sebulan di rumah aja? Jadi memang kita menjalankan anjuran dari pemerintah untuk stay at home ya. Saya work from home juga. Nah teman-teman, apakah memang sudah stay at home selama ini? Ya mungkin udah ada yang 3 minggu, apa mungkin 2 minggu gitu ya. Kalau seperti saya udah lebih dari 3 minggu nih. Nah sebelumnya saya mengucapkan selamat buat teman-teman kamu yang memang sudah menjalankan stay at home ini. Berarti kamu sudah membantu pemerintah, diri kamu sendiri dan kita semua untuk memutuskan rantai penularan wabah COVID-19 ini ya. Nah, saya yakin mungkin teman-teman yang biasanya itu setiap harinya beraktivitas di luar rumah ya. Kalau saya sebenarnya setiap hari itu lebih banyak memang aktivitasnya di dalam rumah. Paling ya ada aktivitas keluar untuk antar jemput anak sekolah, ngeles gitu ya, belanja dan lain sebagainya, meeting di luar, ke kantor kadang-kadang, nggak setiap hari. Tapi itu pun saya merasa kalau harus di rumah terus itu pastinya merasa bosen gitu ya. Nah, kalau untuk teman-teman sendiri, apalagi yang orangnya sanguin, yang memang senang berkumpul, senang pesta gitu ya, nah pasti rasanya akan jauh lebih membosankan daripada orang seperti saya gitu ya. Nah sekarang gimana nih caranya supaya kita tetap bisa di rumah dengan nggak bosan? Karena jadinya kalau misalkan kita bosan itu lama-lama bisanya jadi nggak enak ya, pikirannya mumet, bisa sampai stres, dan yang kita tidak harapkan adalah kalau memang kita pikirannya stres gitu kan, itu juga bisa menurunkan sistem imun kita ya. Nah sekarang gimana nih, saya mau share beberapa tips, semoga ini bisa bermanfaat ya. Nah pertama itu kalau dari saya tipsnya adalah, jadi teman-teman meskipun di rumah tetaplah berpakaian jangan kayak pakaian yang di rumah terus gitu. Jadi jangan dasteran, jangan pakai baju tidur terus gitu ya. Sebaiknya pakai baju yang kayak kita baju mau keluar, mungkin nggak terlalu yang formal banget gitu, tapi bukan baju rumah juga gitu ya. Jadi kalau sudah mandi pagi itu lebih segar, kita pakai baju keluar dan dandan ya. Kalau saya tuh selama masa ini tuh tetap setiap habis mandi pagi itu tetap dandan dan pakai baju, minimal pakai kaos keluar dan short pant gitu ya. Saya menghindari untuk menggunakan daster terus menerus gitu ya, karena kalau misalnya pakai daster nggak kerasa loh, tiba-tiba misalnya kita udah gemuk nggak ketahuan ya. Nah kemudian yang kedua adalah kita membuat
jadwal ya. Jadi kita bisa menjadwalkan apa aja yang bisa kita lakukan selama masa stay at home kita gitu ya. Jadi hari ini kita mau ngapain, besok itu kita bisa pikirkan, jadwalkan. Dan saya juga menyarankan untuk kita meskipun kita di rumah terus, tidak berarti kita liburan kan. Jadi nggak berarti kita bangunnya kesiangan terus gitu, berleha-leha atau baringan terus, rebahan terus. Nah, itu akan membuat kita makin malas. Karena kalau misalnya sudah terbiasa seperti itu sampai 3 minggu lebih, 1 bulan, ya begitu nanti kita harus kembali lagi ke dunia kerja seperti biasa, itu akan terasa lebih sulit gitu. Jadi kalau saya sih, saya tidak membiasakan seperti itu, tetap bangun, mungkin memang agak lebih siang dibandingkan biasanya, karena anak-anak kan sekolah di rumah ya, nggak harus bangun subuh-subuh gitu, tapi tetap tidak siang gitu ya. Paling telat jam 7, paling telat banget setengah 8 itu sudah harus bangun gitu ya. Dan kemudian apa yang bisa kita lakukan pada saat bangun ya? Setelah bangun, kalau saya selalu menyarankan untuk setelah bangun itu kita yang pertama kita lakukan adalah kita berdoa dan bersyukur dulu ya. Karena dengan perasaan bersyukur setelah berdoa itu feelingnya enak, itu kita bisa menjalankan hari-hari kita dengan lebih enak pastinya ya. Bersyukur, apa yang bisa disyukuri, pasti banyak banget yang bisa disyukuri ya. Meskipun teman-teman saat ini sekalipun memang misalkan sudah kena menjadi PDP atau menjadi seorang yang sudah positif COVID gitu ya, tapi masih dalam kondisi klinis yang baik, itu pasti tetap harus disyukuri. Setiap kali kita bangun, kita masih diberikan hari itu wajib kita syukuri ya. Kita masih bisa bernafas, itu wajib kita syukuri. Jadi pasti banyak banget hal yang bisa kita syukuri yang kita sudah punya gitu ya teman-teman ya. Nah itu dia, kemudian teman-teman bisa menjadwalkan misalnya untuk olahraga dan melakukan aktivitas lainnya. Dan kemudian kalau untuk ibu-ibu nih yang seperti saya ya, ibu-ibu muda yang punya anak usia di bawah 10 tahun, masih kelas TK, kelas 1, 2, 3 SD gitu ya, mungkin 4 SD masih juga nggak nih, saya nggak tahu. Kalau mereka itu belajar di rumah tapi tetap harus dalam pengawasan kita kan. Jadi harus kitanya ikut mendampingi tuh. Mereka ikut Zoom learning gitu ya, atau home learning. Kita juga harus menyiapkan gitu ya, karena kalau kayak anak-anak saya masih umur 8 tahun, mereka ada home online learning gitu ya, tetap saya yang harus siapkan. Mereka duduk dan saya tetap memantau. Jadi selama masa mereka belajar itu kita tetap melakukan pengawasan. Ya, jadi ini yang biasanya di sekolah, nah jadi bagian kita nih sekarang gitu kan. Nah itu terus terang kalau buat saya itu challenging banget ya, apalagi buat teman-teman juga saya rasa semuanya merasakan hal yang sama dengan saya, terutama ibu-ibu yang masih harus bekerja dari rumah, kemudian juga mengajari anak di rumah ya, kemudian juga harus melakukan pekerjaan rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak, udah pasti ribet gitu ya ujungnya ya. Saya ngerti banget. Nah, tinggal kita melakukan strategi gimana caranya. Makanya tadi saya sangat menyarankan untuk kita buat jadwal gitu ya. Jadi jam berapa kita harus bangun, kemudian jam berapa anak-anak harus kita temani belajar, jam berapa jadwal kita untuk bekerja, dan jam berapa jadwal kita untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga gitu. Sebisa mungkin kalau misalnya saya dulu bersyukur karena saya masih punya asisten rumah tangga. Jadi kalau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga saya delegasikan ke mereka gitu. Jadi biar nggak semuanya saya kerjakan, karena saya juga menyarankan hal yang kita kerjakan itu adalah sebaiknya hal-hal yang penting yang memang tidak bisa didelegasikan oleh orang lain gitu ya. Kalau untuk hal-hal yang bisa didelegasikan, delegasikanlah gitu. Nah, kemudian apalagi? Jadi tadi setelah bikin jadwal supaya semasa kita di rumah ini tetap bermanfaat gitu ya, efektif. Nah, apalagi yang kita bisa lakukan, yang kedua ada yang tadi yang ketiga ya. Jadi yang pertama itu tetap berdandan rapi gitu ya. Kemudian yang kedua membuat jadwal. Kemudian yang ketiga adalah melakukan hal-hal positif di rumah ya. Apa aja yang positif? Jadi tadi meskipun di rumah kita tetap bisa olahraga gitu ya, nggak harus ke gym untuk olahraga. Banyak banget video-video YouTube olahraga yang bisa kita kerjain di rumah. Jadi jangan sampai nanti kita keluar rumah, besok-besok berapa bulan di rumah udah melar gitu kan. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan di rumah. Olahraga salah satunya ya. Kemudian kita bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kita tidak bisa lakukan saat kita masih bekerja di luar. Misalkan kita mulai
rutin membaca buku atau mendengar audio atau melihat video yang sifatnya positif, yang membuat yang self development gitu teman-teman ya. Jadi buku-buku self development. Jadi jangan hanya sehari-hari itu kita melihat berita tentang COVID aja. Ya, saya dulu waktu awal 2 minggu itu memang banyak banget info-info tentang COVID, jadi stres sendiri. Sekarang saya memutuskan untuk saya nggak mau lihat grup WA yang ada info-info COVID terlalu banyak, tapi saya tetap perlu tahu, tapi saya setting di jam-jam tertentu aja. Jadi nggak seharian mantengin itu terus, nggak bolak-balik liatin itu terus gitu. Jadi pada jam-jam tertentu aja gitu ya. Jadi nggak membuat kita juga makin stres ya kan, makin kepikiran. Jadi setiap baca COVID ikutan ngerasa sesak sendiri gitu. Jadi itu dia ya, di setting aja, maksudnya kapan saya harus lihat itu gitu. Dan kalau sebisa mungkin jangan sebelum tidur ya, itu yang disaranin. Karena kalau misalkan kita sebelum tidur itu, apa yang kita pikirkan itu akan diamplifikasi loh selama kita tidur. Jadi nanti bisa-bisa kalau kita banyak baca berita tidak baik sebelum tidur, itu ntar mimpinya nggak bagus gitu. Dan pagi-pagi bangunnya berasa nggak enak gitu. Jadi sebaiknya kita kalau misalnya mau baca hal yang bagus, tetap itu bisa sebelum tidur ya. Oke, terus apalagi hal-hal yang bermanfaat. Nah, udah baca buku, kemudian melakukan misalkan hal-hal yang hobi teman-teman semua yang bisa dilakukan di rumah, yang dulu tuh nggak sempat waktunya, ya, memasak, kayak gitu. Jadi, bisa dilakukan hal seperti itu, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah melakukan hal-hal produktif di rumah, ya. Jadi, teman-teman meskipun di rumah bisa loh tetap teman-teman itu mendapatkan penghasilan ya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman yang sudah biasa work from home pasti sudah ngerti, sudah bisa lah ya. Tapi ada memang beberapa yang memang pegawai gitu ya, atau karyawan yang sekarang dirumahkan dan bingung di rumah mau ngapain aja, bisa loh melakukan hal produktif. Nah, kalau misalkan kalian bisa menjahit, bikinlah masker kain. Itu kan bermanfaat tuh. Nah, kalian bisa setelah itu menjual ke orang-orang terdekat atau berbuat positif dengan mendonasikannya ke masyarakat yang membutuhkan, ya. Nah, kemudian atau enggak yang suka masak, bikin masakan, bisa dijual ke tetangga gitu, yang harus nggak harus belanja sering-sering keluar gitu kan. Nah, kemudian banyak juga hal yang produktif yang bisa dilakukan di rumah, ya. Memang sih kebanyakan kita yang pasti itu dalam tanda kutip kita menjual sesuatu ya, kita menghasilkan produk sesuatu dan kita menjual ya. Nah, kalau teman-teman memang bingung gitu, misalkan aku nggak bisa ngasilin apa-apa untuk dijual, nah teman-teman boleh kontak saya, japri saya ya, siapa tahu saya bisa bantu ya. Oke, kemudian yang kelima itu lakukan hal-hal yang fun di rumah ya. Jadi misalkan fun untuk diri sendiri bersama keluarga. Nah, funnya kalau untuk diri sendiri nih, teman-teman tuh di rumah bisa loh tetap misalnya melakukan perawatan wajah, tetap pedicure sendiri, manicure sendiri. Nah, itu kan kita bisa beli tuh ya bahan-bahannya ya. Kalau belum punya, kontak saya ya, nanti saya kasih tahu. Nah, itu jadi maksudnya perawatan sendiri di rumah. Kemudian misalnya quality time berdua tetap misalnya sama suami gitu ya, kita setting waktu untuk nonton bareng, beli film atau pakai Netflix gitu ya. Atau misalkan mau sama keluarga beli film yang memang film keluarga gitu, atau main game yang bareng anak-anak gitu kan. Sekarang kan karena kita lebih 24 jam maksudnya bisa ngumpul sama anak gitu ya. Atau misalkan buat video bareng, olahraga bareng gitu. Nah, itu bisa juga. Atau misalkan mau membuat kerajinan, hal gitu. Nah, itu sesuatu yang fun yang kita bisa lakukan. Dan itu kalau misalnya kita fun kan akan membuat kita lebih bahagia gitu, dan itu bisa loh, maksudnya akan memperbaiki dan maksudnya meningkatkan sistem imun kita juga gitu ya. Oke, itu aja. Dan kalau saya sebagai tambahannya adalah teman-teman, yang terpenting juga adalah kita itu harus sadari bahwa kita itu kenapa sih kita harus stay at home gitu kan. Jadi kita tuh harus menyadari tujuan kita nih lebih besar daripada sekedar rasa bosan kita di rumah. Ya, itu pasti akan mengalahkan rasa bosan kita. Teman-teman bayangkan kalau misalnya kita semua tidak menuruti untuk stay at home, tetap keluar, tidak menjaga jarak, tidak melakukan higienitas dengan baik ya, dan tiba-tiba kita semua kena COVID,
dan masuk rumah sakit bareng-bareng, terus juga dokternya kena COVID gitu ya, siapa yang mau jagain kita? Maksudnya siapa yang mau ngerawat kita gitu? Rumah sakit itu bisa full, bisa overload, dan mereka nggak akan mampu lagi ketika terlalu banyak pasien yang masuk. Jadi mereka pun saat ini sangat meminta kita untuk tetap di rumah supaya mereka nggak kebanyakan pasien gitu ya. Jadi kalau cuma ada sedikit pasien kan bisa di treat dengan lebih baik gitu ya. Jadi dan virus ini juga tidak akan menyebar lebih banyak ya, supaya tujuannya kita bisa semakin cepat nih kembali lagi ke komunitas kita, ke masa kerja kita sebelumnya ya. Jadi itu dia, diingat-ingat kenapa kita harus stay at home, karena tujuan yang lebih besar pasti akan mengalahkan rasa bosan kita ya. Dan selanjutnya adalah kita tinggal cari solusi gimana biar nggak bosan gitu kan ya. Jadi sekarang ini memang keadaannya sudah begini. Saya tahu pasti kalau misalnya ibu-ibu yang kayak saya, rumah tangga, ibu-ibu yang punya anak sekolah juga memikirkan gitu, anak-anak sampai kapan sekolah di rumah terus gitu kan. Nah, kita tetap harus bisa optimis bahwa kita akan kembali keluar dari wabah ini sambil tetap kita melakukan apa yang bisa kita lakukan dan mencari solusi untuk itu. Jadi tidak fokus kepada masalahnya, kita harus fokus pada solusinya ya. Oke, itu aja, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, teman-teman boleh komen, boleh atau enggak langsung WA saya, nanti di nomor WA nanti akan saya cantumkan di video ini ya. Oke, see you, bye bye, stay healthy and stay safe. Oke, bye bye. Hai teman-teman, gimana tipsnya? Oke kan? Nah, bagi teman-teman yang memang ingin memiliki tips-tips terkait dengan kecantikan, tentang anti-aging, dan perawatan kesehatan, khususnya untuk perempuan juga maupun laki-laki sebenarnya, teman-teman bisa subscribe ke YouTube channel dari istri saya, yaitu Feby Runtulalo, yang mana saya akan berikan linknya di bawah di dalam deskripsi. Dan silakan kalau misalnya teman-teman berminat untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut, Feby biasanya akan memposting sekitar seminggu sekali ya. Dia belum aktif seperti saya, tapi jangan lupa untuk bisa subscribe juga di YouTube channelnya Feby Runtulalo. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Mungkin kedepannya saya akan juga ada ya sedikit kolaborasi mungkin dengan Feby atau istri saya tadi ya. Thank you semuanya sudah subscribe dan sudah like video ini. Sampai jumpa, bye-bye.